Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Regi Apreldi. Baik, kali ini kita akan coba membahas atau men-share tentang bagaimana cara pemasangan stabilizer dengan daya 3000 volt ampere dengan model Saku SVC 3000 volt ampere. Nah, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian siswa-siswi juga yang sudah subscribe video di channel ini sehingga mendapatkan notifikasi informasi-informasi video terbaru dari saya Nah, bagi yang belum minta agar subscribe dan mendukung channel ini agar berkembang nantinya Nah, ini kita akan coba nanti membahas bagaimana cara pemasangan stabilizer kemudian kita ukur nanti arus listriknya apakah beban atau daya yang kita gunakan sudah sesuai atau belum. Kita lihat dengan menggunakan bantuan sebuah alat ukur tang ampere Nah, agar tidak gagal paham, tonton video penjelasan berikut ini sampai selesai Jadi kita bisa merakit sendiri instalasi sendiri untuk khusus di rumah kita masing-masing memasang stabilizer dengan daya 3000 volt ampere. Nah, ini kita lihat adalah perlengkapan peralatan yang harus kita punya, yang harus kita miliki dalam pemasangan, yaitu pertama tang potong, kemudian obeng plus minus yang ukuran sedang dan kecil, kemudian tang biasa, dan kemudian alat ukur tang ampere yang nantinya kita gunakan untuk mengukur arus listrik, dan kemudian satu buah test pen Nah, ini untuk melihat nanti pasa dan netralnya. Nah, ini adalah sebuah peralatan utama yang harus kita punya, yang harus kita miliki karena kita mengutamakan keselamatan kerja Nah, harus kita miliki alat-alat ini agar kita selamat dalam pemasangan, tidak kena setrum atau tersengat listrik Nah, kita lihat di sini. Awalnya pertama ini MCB yang ada di PLN di meteran kita coba matikan agar listrik tidak terhubung ke rangkaian instalasi rumah itu bagian output dari PLN Kita coba matikan dari sumber PLN-nya sehingga MCB sudah off atau jeglek. Kita lihat di sini. Ini stabilizer yang 3000 volt ampere sudah saya pasang sudah saya pasang. Sebelumnya sebenarnya dia rusak kemarin kita coba perbaiki kemarin, relaynya yang terbakar sudah kita coba ganti. Sudah ada juga video sebelumnya cara memperbaiki stabilizer yang 3000 volt ampere ini merek Saku. Ada di video-video sebelumnya saya share bisa dilihat di channel ini. Nah, ini sudah berhasil kita perbaiki sehingga kita pasang, kita rakit ulang bagaimana bisa bekerja nantinya. Kita lihat Ini merek Saku model SVC 3000 volt ampere. Nah, di sini ada kabel kabel keluaran dan masukan. Kita gunakan jenis kabel NY-AM Kita lihat di sini terbalut ukuran 2 mm diameternya. Nah, ini nanti kabel input LN pasa dan netral, kemudian output LN juga pasa dan netralnya. Nanti akan kita hubungkan ke stabilizer ini. Tapi sebelumnya kita nanti lihat mana kabel input atau output dari PLN sumber mana nanti yang ke jaringan. Nah, ini kita buka isolasinya. Nah, ini awalnya saya langsungkan karena stabilizer rusak, jadi saya langsungkan input dan outputnya tanpa menggunakan stabilizer Ini kita coba pasang kembali karena kalau pada malam hari tegangannya turun sekali 180 sampai 190 sehingga AC tidak begitu deras. Nah, ini kita coba buka, kemudian kita lihat nanti menggunakan test pen mana yang sebagai pasa, mana yang sebagai netral Nah, ini kita hidupkan MCB-nya. Kita lihat dulu. Oke.
Di meteran sudah kita hidupkan tadi ya. Di meteran sudah kita hidupkan. Itu tadi pakai MCB utama di dalam. Kita mau cek nih, mana input PLN ya, sumber input PLN-nya dulu. Mana pasanya, jangan salah masang ya. Pemasangannya harus diperhatikan betul, mana netral, mana pasah. Ini kita dengan bantuan alat ukur test pen. Nah, ini ternyata pasanya ya yang menyala lampu test pen-nya. Ya, ini pasanya. Nah, kemudian yang ini berarti netralnya. Ini adalah kabel input yang dari sumber PLN. Yang ini output untuk ke instalasi rumah kita, tidak ada apinya ya. Nah, tidak ada kebocoran arus. Nah, yang ini berarti inputnya. Yang ini nanti kita pasang ke input ya, jalur L. Yang ini jalur N, yang sebelahnya netral ya. Ini kita akan rakit. Nah, ini saya tandain ya biar tidak salah pasang. Di sini isolasinya menandakan ini jalur input. Jalur inputnya dengan tanda isolasi mempermudah kita dalam perakitan. Nah, kemudian kita matikan MCB-nya ya, kita turunkan dulu agar aman kerja kita. Ya, kemudian kita cek ada tidaknya arus lagi. Sebaiknya kita harus hati-hati dalam bekerja agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja ya, kesetrum ya. Nah, tidak ada apinya lagi ya. Ini yang harus kita pastikan. Oke, kita rakit nanti ke sini ya. Yang pasah tadi yang warna coklat kabelnya kita hubungkan ke L, kemudian yang warna biru kita hubungkan ke N. Nah, ini kita coba hidupkan kembali karena sudah kita pasang ya, kabelnya sudah kita pasang. Kita lihat, ini kita on-kan ya. Kabelnya sudah kita pasang. Nah, seperti ini dia. Ya, ada isolasi hitam itu sebagai input ya, coklat ke L, yang biru ke N. Ya, untuk yang output ya, ini kebetulan yang pasanya yang biru. Ya, yang L-nya yang coklat. Ini kita cek kembali ya, sudah masuk belum arusnya. Nah, sudah ada masuk ya arus inputnya. Arus inputnya. Tetapi stabilizer ini masih dalam keadaan off ya, dalam keadaan mati. Nah, ini netralnya tidak ada api ya. Ini kita usahakan jangan sampai ada api netralnya. Nah, kita coba hidupkan. Di sini ada MCB on off untuk stabilizer. Belum ada jarum bergerak ya, belum hidup sama sekali stabilizernya, tegangan output dan input currentnya. Kita hidupkan power switch-nya dengan model MCB ya. Nah, sudah kita hidupkan. Nah, sudah menyala ya lampu power LED-nya, lampu power sudah menyala. Kemudian output voltage-nya sudah bergerak jarumnya di angka 220 itu ya. Ada dua garis lebih dari angka skala 200 itu berarti 220. Nah, ini kita akan coba. Kita gunakan tang ampere ya, menggunakan tang ampere. Selektornya di angka 200 ampere untuk AC simbolnya. Kita perhatikan ya. Itu 200 ampere. Simbolnya sinus. Nah, ini kita akan ukur. Tadinya saya sengaja ya agak panjang sedikit tadi kabel untuk yang warna birunya agar bisa menggunakan tang ampere nantinya kita masukkan. Nah, ini arusnya 0,9 ampere. 0,9 ampere. Ya, sudah terpakai karena sudah kita hidupkan, berarti ini lampu ya. 0,9 ini ada lampu, ada kulkas yang sudah hidup ya. Saat ini terdeteksi 0,9. Nah, ini agak luas sedikit, sengaja kita panjangkan tadi kabel inputnya. Nah, ini tertera 0,9 ampere yang bekerja arus listrik. Nah, kita coba ini, kita hidupkan AC ya di kamar. Kita hidupkan AC-nya. Nah, ini hiduplah kipas indoor ya. Kipas indoor biasanya 30 watt sampai 50 watt ya dayanya. Ya, ini ya sudah hidup. Kita cek ini data dari AC ya. Tertulis di sini kapasitas konsumsi dayanya ya 340 watt. Nah, ini terlihat dayanya 340 watt. Nah, kita lihat di sini ini outdoornya ya. Ini tempat kompresor ya bekerja. Freon bekerja. Jika outdoornya bekerja maka arus besar ya 340 watt nih arusnya bekerja freon ini. Sebetulnya dayanya arus masukan adalah maksimal 420 watt. Nah, ini kompresor kipas outdoornya sudah hidup, berarti daya
maksimalnya sudah bekerja ya. Nah, ini kita hitung coba 420 watt dibagi 220 volt. Berarti 0,9 ampere. Ya, kita lihat. Nah, ini sebelumnya kita lihat di sini ada 0,9 ampere sebelum AC itu menyala. Maka ditambah 0,9 pas dia hasil pengukurannya menjadi 2,8 ampere. Ya, menjadi 2,8 ampere. Berarti sedikit akurat ya. Kita lihat. Nah, ampernya sudah bergerak ya. Ini kita lihat karena agak miring nih pengambilannya. Ini seharusnya ampernya sampai mendekati garis 3 nih ya. Di situ dia baru naik dia tuh 2,8, berarti hampir ketiga ya input currentnya. Nah, kita coba hidupkan kipas angin blower yang untuk di ruang tamu. Ya, kita coba hidupkan televisi juga. Apakah ada perubahan penambahan arus listriknya? Kemudian kita coba lihat ada, nah ini receiver ya. Receiver juga kita hidupkan. Kemudian ini home theater juga, tetapi tidak kita keraskan volumenya. Nah, bertambah ya, arus listriknya bertambah 3,1. 3,1 dikurang 2,8 tadi berarti 0,3 ampere berkisar bertambah dayanya. 0,3 ampere kali 220 volt berarti 66 watt. Ya, 66 watt bertambah. TV nyala dengan kipas angin tadi ya, menyala bertambah. Berarti arus listriknya sudah bisa kita lihat ya pemakaian yang kita gunakan saat ini dengan menggunakan tang ampere. Nah, demikian ya pemasangan stabilizer. Ini kita lihat di ruang tamu, saya pasang di bagian tembok sebelah kirinya di atas ya. Ini bisa Anda juga tiru ya, dimana pemasangan yang bagus sebenarnya posisi di rumah Anda masing-masing ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini kepada teman-teman lain ya. Terima kasih. Bisa lihat video selanjutnya cukup dengan mengklik link berikut ini. Ada 2 video yang ditampilkan. Bisa Anda lihat untuk melihat video-video berikutnya dari saya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.